Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sukron Abdillah, ingin membaca pengertian reprigasi. Reprigasi adalah suatu usaha untuk memelihara tingkat suhu dari suatu produk atau ruangan agar suhunya lebih rendah dari suhu lingkungan sekitar. Prinsip dasar reprigasi secara umum, prinsip reprigasi adalah proses penyerapan panas dari dalam ruangan yang tertutup kedap lalu memindahkan serta mengendahkan panas keluar dari ruang tersebut. Proses reprigasi ruang tersebut perlu tenaga atau energi. Reprigasi memanfaatkan sifat-sifat panas atau thermal dari refrigen. Selain bahan itu berubah keadaan dari bentuk cair menjadi gas dan sebaiknya dari gas menjadi cair. Proses yang berlangsung pada sistem reprigasi yaitu ada 4 pembagian. Yang pertama penguapan, yang kedua pemampatan, yang ketiga pembuatan, dan yang keempat pemuaian. Yang pertama penguapan. Penguapan adalah proses reprigasi cair yang berbeda dalam evaporator menguap pada suhu tetap meskipun telah menyerap panas dari produk atau ruangan yang didinginkannya. Yang kedua pemampatan. Pemampatan adalah suatu proses refrigen yang berupa uap dingin sehingga suhu dan tekanannya berubah menjadi tinggi setelah memanfaatkan. Kemudian refrigen tersebut ditekan menuju kondensor. Yang ketiga pengembunan. Proses pengembunan pada dasarnya adalah menyedahkan panas dari refrigen yang bersuhu dalam tertekan tinggi dalam kondensor, di mana medium pengembunan dapat berupa air atau udara, sehingga panas refrigen diserap oleh medium tersebut. Yang terakhir pemuaian. Pemuaian adalah suatu proses pengaturan bentuk refrigen supaya pemuaian atau mengabut dengan tujuan untuk mempercepat terjadinya uap refrigen dingin di evaporator. Cara kerjanya yaitu tekanan cairan refrigen dijatuh tekanan pada katup ekspansi sehingga suhunya menjadi di bawah suhu ruangan yang direfrigerasi. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri. Saya dari WT 08. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang apa itu evaporator. Di sini evaporator adalah sebuah alat yang mengubah zat perlarut cairan menjadi sebuah uap, dan pada dasarnya sih prinsipnya evaporator ini adalah penukar panas. Nah, langsung saja di sini tentang evaporator. Dan di sini P yang ke atas yaitu adalah suhu. Jadi terus yang ke kanan ini bawah adalah entalpi. Nah, gimana sih yang disebut tekanan itu? Jadi yang tekanan itu yang ini nih, yang ini ke sini, ke sini. Nah, itu adalah tekanan. Ini juga, ini ke sini tekanan. Dan semakin tinggi grafiknya, itu semakin tinggi pula tekanannya. Nah, dan di sini ada CJ. Nah, apa sih itu CJ? CJ itu adalah cairan jenuhnya, dan GJ gas jenuh, dan ada GSJ gas sangat jenuh. Dan di sini FM. Di sini FM adalah fase pencampuran. Nah, disinilah terjadi fase pencampuran. Dan di sini evaporatornya sendiri. Di sini evaporator.
Nah, ini evaporator. Langsung di sini mengenai evaporator. Nah, di sini ini evaporator. Kita bayangkan evaporator, di sini kompresor, dan di sini kondensor. Nah, DE per DT sama dengan 0 steady state. Kenapa di sini disebut steady state? Karena tidak ada panas yang terakumulasi dari sini. Jadi ini tuh muter aja gitu, muter aja. Jadi tidak ada panas yang terakumulasi. Di sini lanjut E1 kurang E.1 kurang E.0 E.1 sama dengan E.0. Di sini ada M.A1 itu suhu atau tekanan plus di sini ada daya kinetik. Yang ini daya kinetik, dan ini energi potensial Mg, dan di sini Q evaporator adalah laju panas. Di sini laju panas. Di sini sama aja M.H2-nya terus di sini, dan di sini karena ini sama aja, jadinya yang turun adalah M.H1 plus I dari evaporator sama dengan M.H2. Dan untuk menghitung laju panas, di sini ada Q evaporator sama dengan M.H2 atau H1. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin masih banyak kesalahan, mohon dimaklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Kurniawan. Ingin melanjutkan refrigerasi kedua, yaitu kompresor. Jadi, refrigeran yang keluar pada evaporator yaitu titik 2. Pada fase gas jenuh, yaitu suhu T1, T2. Jadi kita membuang panasnya kemana lagi kalau bukan ke lingkungan. Berarti dia harus menaikkan suhunya dengan menggunakan alat kompresor. Refrigeran pada gas jenuh tadi di mana P2 sama dengan P1 dan T2 dia ditekan sehingga tekanan naik dari P2 menjadi P3. Suhunya juga jauh lebih tinggi. Jadi membutuhkan listrik supaya menyalakan kompresor. Ini ada black pad yang berputar dari luar, menaikkan tekanan atau suhu. Jadi nilai entalpinya naik. Dari H1 menjadi H2, dari H2 menjadi H3. Jadi entalpinya naik lebih tinggi dari masukannya. Seperti itu cara kerja kompresor. Neraca energi. Saya akan menjelaskan neraca energi. DE per DT sama dengan EI dot EO dot. Ini masuk, yang ini keluar. Steady state-nya DE per DT sama dengan 0, EI dot EO dot sama dengan 0, EI dot sama dengan EO dot. Keluar jadi energi yang masuk EI ini laju yang dibawa refrigeran yang masuk dengan kecepatan m dot. Entalpinya H2 karena fasenya gas jenuh dia memiliki kecepatan tertentu, memiliki energi kinetik, maka setengah m dot V2 pangkat 2. Kalau m dot dia memiliki energi potensial. Plus cara kerja kompresor sama aja seperti ini. Dia membawa energi entalpi, kinetik, potensial sehingga dicoret-coret menjadi m dot H2 plus cara kerja kompresor sama dengan m dot H3. Cara kerja kompresor m dot H3 sama dengan m dot H2.
cara kerja kompresor sama dengan M dot. Cara kerja kompresor sama dengan refrigeran yang keluar. Jadi entalpinya mengalami peningkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Hidayat. Saya dari kelompok 5 ingin membahas tentang sistem refrigerasi di bagian kondensor. Nah, di sini ada sebuah grafik. Saya ingin menunjukkan garis yang menuju ke atas ini atau garis vertikal ini menunjukkan besaran suhu. Lalu garis yang menuju ke arah kanan ini yang di bawah garis horizontal ini menunjukkan besaran entalpi. Nah, di sini ada garis besaran suhu, yaitu garis yang ini, dan ini. Ada juga garis besaran entalpi, yaitu yang garis melengkung ini. Nah, lalu ada garis besaran tekanan juga, garis tekanan, yaitu garisnya yang ini dan ini. Nah, setelah itu refrigen keluar dari kompresor menuju ke pada titik 2 ini, dan mengalami perubahan dari gas jenuh ke gas sangat jenuh. Lalu juga mengalami perubahan besaran suhu dari T2 ke T3, lalu mengalami meningkatnya besaran entalpi juga dari H2 ke H3. Nah, lalu juga mengalami meningkatnya tekanan dari T2 ke T3. Nah, lalu pada perubahan di sini, titik ini mengalami perubahan memiliki 2 tahap. Yang tahap pertama itu mengalami fase perubahan dari gas sangat jenuh ke gas jenuh, lalu juga mengalami perubahan suhu dari T3 ke T4. Nah, terus lalu mengalami mengalami perubahan entalpi dari H3 ke H2 sekian, dan tekanannya itu stabil. Lalu pada tahap yang kedua, dari gas jenuh memiliki 100% uap, lalu keluar ke kondensor keluar dari kondensor mengalami kondensasi atau pengembunan, lalu keluar ke cairan jenuh. Nah, dari gas jenuh ini mengalami 100%, keluar diproses mengalami perubahan kondensasi. Nah, keluar ke cairan jenuh ini jadi 0%. Nah, dan entalpinya itu mengalami penurunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudo Irawan Aditya. Saya ingin melanjutkan penjelasan materi tentang siklus refrigerasi pada komponen katup ekspansi. Baik, saya akan melanjutkan bagian 4 ya, tentang katup ekspansi. Yang ini namanya adalah siklus refrigerasi. Kalau yang ini namanya diagram TS. Untuk ke atas ini T atau suhu. Nah, yang ke kanan ini, ke samping itu S atau entropi. Nah, jadi itu dari kondensor, refrigerannya keluar melewati sini, bagian 4. Dari kondensor ini, refrigerannya menuju ke katup ekspansi. Setelah mengalami cair jenuh, fase cair jenuh pada saat di sini, di bagian 4. Prinsip kerjanya katup ekspansi ini, dia mengalami penurunan tekanan tetapi tidak menghasilkan kerja.
tidak ada perbedaan panas jadi di katup ekspansi ini. Pada saat refrigeran ini dikondensorkan, pada saat di sini dikondensor mengeluarkan panas atau suhunya menjadi lebih tinggi, maka refrigeran itu harus dikembalikan lagi ke suhu yang rendah supaya dia bisa bekerja kembali mengambil panas dari objek yang diinginkan. Ini neraca energinya di sini. Neraca energinya itu DE per DT sama dengan 0. Alirannya steady state. Ini aliran jadi tidak ada akumulasi, sehingga E dot in sama dengan E dot out. Artinya laju energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Nah, dari katup ekspansi menuju evaporator ini, dia akan mengalami peningkatan uap. Nah, sini dia akan mengalami peningkatan uap dan suhunya turun dari T4, ini T4 ya, T4 ke T1. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Multazam dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang refrigerasi. Teknik refrigerasi saat ini berkembang semakin maju dan digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, baik untuk kenyamanan maupun untuk pengawetan makanan. Pengkondisian udara untuk kenyamanan merupakan proses terhadap udara dan mengatur temperatur, kelembapan, kebersihan sekaligus distribusinya secara serentak untuk mendapatkan kondisi yang nyaman yang dibutuhkan oleh penghuni di dalamnya. Refrigerasi teori dasar pendinginan mekanis. Jika suatu cairan menguap, maka cairan tersebut akan menyerap panas dari lingkungannya. Dalam lemari pendingin, cairan pendingin mengalir dalam pipa-pipa dalam unit tersebut. Cairan pendingin tersebut menyerap panas dari unit ruangan tempat menyimpan makanan, dan akibatnya suhu udara dalam unit turun. Terima kasih, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.